Banyaknya kabar yang beredar mengenai konflik dan perpecahan dalam rumah tangga sempat membuat aku cemas dan berpikir, bagaimana sih caranya supaya rumah tangga itu bisa sehat, bisa bertumbuh, dan bisa langgeng. Lalu muncul ide untuk meminta tips kepada teman-teman yang sudah lebih dahulu berumah tangga. Dan inilah dia Garwoku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Sudah hadir bersama aku bintang tamu pertama, yaitu Jeng Yoes dan Pak Usman. Yeay. Yeay semuanya. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Menyempatkan waktu untuk bincang-bincang. Terima kasih semuanya. Nah, pertama-tama aku minta diceritain dulu nih, gimana sih kalian berdua ini bisa kenal? Proses awal. Mina suami. Silakan wanita dulu. Biasanya wanita yang bisa menjelaskan dengan detail. Kalau laki-laki biasanya memorinya agak 2 bit aja. Jadi kalau ceritanya mungkin secara singkat langsung aja ya, bahwa memang awal mulanya sih dikenalkan dulu kayak gitu ya, dikenalkan dalam suatu circle kayak gitu. Terus habis itu Ini yang kenalin teman atau bude atau om tante? teman yang kita sebutkan namanya. Nah, biasanya memang dia tidak mau disebutkan. Sebetulnya dia Mr. X ya. Iya, sebut aja Mr. X. Pokoknya kenal, terus akhirnya ya kita jalan sendiri aja kenalnya. Maksudnya setelah dapat nomor dan segala macam, kita yang berdua yang jalan sendiri kayak gitu, tanpa ada guide kayak gitu sih. Itu kayak gitu. Terus ya udah mengalir. Jalan waktu ya, by the time tiba-tiba udah 3 bulan aja, 3-4 bulan ya. Kemudian dekat sama merasa udah saling dekat, saling dalam arti bisa, mungkin waktu itu saya berpikir bahwa kayaknya wanita ini kayak yang saya butuhkan untuk menjadi pendamping hidup. Jadi saya memilih istri saya untuk menjadi pendamping hidup, seperti itu. Memutuskan seperti itu. Iya, seperti itu. Itu secara singkatnya. Singkat aja. Jadi keputusan menikah itu murni karena sudah merasa ini wanita yang selama ini aku cari, atau karena dikejar-kejar, misalkan dikejar-kejar orang tua, tetangga, kok gurung rabi, dan rabi. Kalau saya sih sebagai seorang yang sangat cuek dengan kehidupan di sekitar saya merasa bahwa apa yang orang bilang tentang saya, apa yang orang minta dari saya nggak akan, malah saya justru akan melakukan kebalikannya dari yang mereka minta kayak gitu. Tapi kalau orang tua saya bilang sesuatu, itu pasti saya kerjakan. Dan waktu itu memang bukan karena saya sudah umur 28 terus kemudian saya deciding untuk menikah, tidak karena itu. Jadi bukan karena usia juga, tapi karena merasa bahwa orang ini udah pas banget untuk menjadi pendamping saya dan sesuai dengan kriteria yang orang tua juga dulu pernah minta. Ya, kriteria dasar sih sebagai seorang calon mantu beliau gitu, kayak gitu sih. Bisa dikasih bocoran nggak, Mas? Itu kriterianya apa? Ya kan pasti nemu aha momen kan. Oh, ini maksudnya. Ya. Kriteria yang pertama pasti yang seiman, karena orang tua selalu menekankan seperti itu. Kemudian yang kedua itu paham tentang agama yang dia peluk. Kemudian berarti ada tanya jawab dong tentang agama. Apa nanya, kamu kebiasaan ibadahnya sehari-hari gimana gitu? Oh enggak, dari sebenarnya mengalir aja. Ketika kita kenal dengan pasangan kita cuma bisa melihat aja, melihat dari itu gini, yang dia kerjakan, gitu. bukan yang dia omongin. Karena kalau dia omongin pasti orang akan saling bisa bohong. Karena agama kita pun juga biasanya tercermin dari adab ya kan, maksudnya dari tingkah laku. Jadi agama seseorang itu bukan dari dia seberapa sering sholat pasti ya, sholat wajib itu iya, tapi maksudnya kayak buat yang muslim ya, maksudnya terus tahajud, sholat sunahnya
kenceng. Nah, kan agama orang tuh nggak cuma itu aja, tapi biasanya itu tercermin dari perilakunya, dari tingkah laku, dari adabnya, dari pembawaannya dia bicara. Itu yang saya lihat dari seorang istri saya kayak gitu. Jadi bagaimana dia dia berperingai dan apa ya, sifatnya beliau kayak gimana, itu yang menjadi penilaian ketika saya memutuskan untuk ini dia pasangan saya kayak gitu sih. Sama. Terus kalau dari Jeng Yoes, apa yang membuat yakin? Apakah wanita ini hanya menunggu untuk dilamar ataukah gimana juga menilai? Oh ya, jadi kalau perempuan memang lebih banyak keraguan ya pasti ya. Maksudnya wajar lah ya, perempuan ini kan feelingnya yang main kan gitu, kadang logikanya yang nggak main gitu. Jadi kalau dari saya itu awalnya juga untuk meyakinkan diri bahwa ini benar nggak ya, nanti imam saya kayak gitu, itu ada step-stepnya juga. Maksudnya pertama ya saya jelas tanya sih, maksudnya ke beliaunya ini misalkan kalau serius itu dia itu tujuannya seperti apa, dalam arti rumah tangga kita itu nantinya kayak gimana sih, kayak gitu. Maksudnya visi misi mungkin ya, visi misi. Itu dibahas setelah melamar atau waktu PDKT itu udah terang-terangan, udah tahu sama tahu, aku cari pendamping, kamu cari pendamping. Jadi kita PDKT ini untuk mau serius apa enggak gitu. Jadi udah di situ, atau pembicaraan mengenai pernikahan udah di tahap itu atau setelah dilamar? Pendekatan sih nggak ngobrol ke itu ya, terus nggak secara langsung. Tapi istilahnya omongan itu keselip aja. Jadi alami. Nggak langsung tanya visi kamu nggak gimana. Jadi nggak yang kita ketemu sebulan 2 bulan langsung kamu orang yang mau pengen ini nggak nyari yang serius buat nikah, nggak gitu, nggak nodong sih. Maksudnya seiring berjalan waktu kita mungkin setelah 4-5 bulan itu ada obrolan kayak gitu, terselip aja. Dari masa PDKT itu nunggu nunggu si cowok ngomong, atau kan kadang ada cowok yang slow, jadi ceweknya harus perlu kode-kode gitu. Gimana itu? Kalau untung sih suami saya ini bukan tipikal orang yang dikode-kode. Saya lebih suka to the point aja. To the point ketika saya merasa cocok, klik ya. Terus kemudian saya mengutarakan niat saya ke orang tuanya istri saya. Ya alhamdulillahnya juga disetujui dan direstui. Ya udah. Iya, jalan aja ke jenjang itu gitu. Nggak usah tunggu kode-kode atau apa. Jadi tapi memang kayak gitu sih cowoknya. Iya, ada yang cowok yang maksudnya nunggu inisiatif cewek kan, mesti kamu tuh mau tak lamar atau enggak kayak gitu kan. Iya. Istilahnya butuh apa? Butuh tanda kalau jelas mau gitu. Karena kalau belum jelas mau kayaknya takut ditolak kayak gitu. Ya, laki-laki ada kayak rasa gitu. Itu mungkin laki-laki kok takut ditolak, laki-laki itu harus berani. Iya. Kalau takut ditolak itu kamu belum pantas untuk menikah. Ketika udah di-set untuk ke jenjang seperti itu, ditolak ataupun diterima, itu is bagian the part of life. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa kalau nanti ditolak gimana. Ya udah, itu realita kehidupan. Nggak semuanya baik, nggak semuanya juga buruk kayak gitu. Iya. Jadi lagi pemberani dong. Jadi total dari kenal, pendekatan, terus persiapan nikah, ini timelinenya berapa lama? Berapa bulan? 4-5 bulan kalau nggak salah. Itu maksudnya pokoknya dari kita kenal sampai nikah gitu kan? Iya. Jadi tahun lebih kan? Nggak sampai. Dari kenal, dari kenal sampai dilamar, maksudnya sampai Pak Usman bawa orang tua ke rumah, sampai ngomong ayo nikah yuk gitu. Itu berapa bulan? Ya 5 itu 4-5 bulan. 4-5 bulan. Terus dari itu nyiapkan pernikahan berapa lama? 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu. 3 mingguan. 3 minggu. Wah, hebat. Nah, ini perlu di kepoin ini. Kok bisa nyiapin sesingkat itu? Caranya gimana? Gitu. Ya, itulah semesta yang bekerja mungkin ya. Pokoknya waktu pertama kan suami saya kan bawa orang tua ke rumah. Terus dari situ ya ada obrolan, terus habis itu giliran saya dan orang tua yang
kembali. ke Sebenarnya rumah. kalau orang Jawa kan balik omongan. Iya, kayak balik omongan gitu. Terus ya udah menentukan tanggal. Itu menentukan tanggalnya itu tinggal 3 mingguan lagi ya. 3 minggu lagi. 3 minggu Berarti lagi 3 minggu dari lagi. tanggal kita nikah. Jadi ya udah pokoknya berkas-berkas dikumpulkan. Jadi KUA-nya juga kaget. Jadi ketika, oh Mas kapan mau nikah? 2 minggu lagi Pak. Ya, Saya pokoknya usahakan cepet-cepet ya, terus- Saya usahakan, saya nggak bisa janji, tapi ternyata Tuhan berkehendak seperti itu ya, terjadilah Bisa. seperti itu. Sampai ya. kaget, maksudnya yang pengurus kan kita pakai mudin ya, pakai Iya. mudin sih. Terus mudinnya tuh ngomong, ini mbak kan apa ngomong ke saya itu, ya untung sih mbaknya ini maksudnya jarang loh yang kayak gini nih, dipermudah, semuanya tuh dipermudah. Alhamdulillah Iya. itu satu tanda jodoh ya, maksudnya urusan pernikahan dimudahkan. Dipermudah. Iya. Segalanya mudah. Semuanya mudah, jadi ya padahal juga harus ngurus ke puskesmas itu kan, maksudnya Pokoknya ada syarat-syarat beberapa syarat yang harus dipenuhi. dan beberapa langkah yang harus dipenuhi ya. Dan itu dalam waktu 2 minggu ya. Praktis 2 minggu. Kita juga heran maksudnya. Kayak ini harus dibuat tutorial ya gitu. Mengurus pernikahan cepat 2 minggu kilat. Mungkin kalau sekarang tapi agak susah mungkin ya, karena sekarang apalagi di Surabaya banyak peraturan-peraturan baru, ada sekolah istilahnya apa? Oh, sekolah Oh ya, sekolah pranikah. Sekolah pranikah. Kalau dulu kan saya belum ada. Belum ada. Cuma ya, belum secara ada. administratif. Mungkin secara administratif Kan ada harus apa ya? dilengkapi. Ada guidance dari pihak KUA sendiri. Gitu sih. Kalau sekarang mungkin minimal ya 1 bulan sebelumnya kali ya. Harus daftar. Waktu aku nerima undangan itu kaget tuh. Perasaan kemarin masih ngomong-ngomong aja, aku udah ada yang deket, ini kok udah langsung kok cepet ya gitu. Ya alhamdulillah. Dan waktu itu nikahnya kalau nggak salah waktu pandemi ya. Iya, Itu kalau boleh milih ya enak nikah waktu pandemi atau normal? Non pandemi gimana? Kan kalau waktu pandemi kan ada pembatasan, tamu yang diundang kan dikit. Terus mau nggak mau akhirnya kita mengundangnya hanya terbatas. Tapi kalau di era normal kan kalau nggak diundang banyak gitu jadi omongan orang. Gimana? Gimana menurut kalian? Di luar pandemi dan tidak pandemi sih, kalau saya memang punya impian menikah itu lebih kayak intimate wedding gitu sih. Jadi memang benar-benar Cuma saudara. keluarga besar, dekat. teman yang benar-benar saya udah kenal, teman dekat gitu. Memang teman sih banyak ya, kita pasti teman kantor, teman kuliah, SMA. Cuma kalau saya memang lebih filter lagi yang saya kenal dekat, supaya memang ketika namanya nikah kan tuh hari spesial kita ya, maksudnya hari spesial dimana itu momen yang insya Allah itu sekali seumur hidup. Nah, jadi maunya itu supaya lebih apa ya, suasana itu juga lebih dapat feel-nya, menyalurkan istilah kebahagiaan itu lebih enak. Membagi, men-share kebahagiaan itu jadi lebih apa ya, lebih orang-orang yang kita kenal, jadi kita bisa benar-benar lepas gitu, kebahagiaan itu bisa tertular ke saudara-saudara kita, ke teman-teman sahabat atau sahabat kita. Alhamdulillah gitu. suami juga sama, maksudnya suka yang lebih ke intimate weddingnya. Ini dibicarakan waktu kapan? Gimana sih konsep pernikahan impian? Waktu ya sebelum, Saling bertukar konsep pernikahan impian. ya sebelum nikah, maksudnya setelah ngomongin itu tadi Ya, keseriusan saya waktu itu ngelamar, terus kemudian ternyata ya sebenarnya by the time sebenarnya secara eksplisit ya kita sudah saling, katakanlah istri saya ngode lah, dalam tanda kutip ngode untuk nggak usah rame-rame deh, kayak yang penting itu apa sah dan memang benar-benar orang-orang yang kita kenal gitu, saudara, family, kemudian ada siapa, teman-teman dekat sama sahabat, itu jadi sebuah hal yang udah tertanam di otak aja bahwa oh ya seperti sama saya sama juga gitu. Kalaupun nanti bisa berjodoh waktu itu kan nggak serta-merta saya memilih karena sama gini terus akhirnya mau menikahi dia, enggak juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus kebetulan ternyata pandemi juga, ya udah kita nggak bisa mengundang banyak orang. Seperti itu terjadinya. Kalaupun ternyata pas itu ya di tahun itu nggak pandemi, maksudnya normal, tetap mungkin sama, mungkin kita akan ngadain acara yang mana kita nggak akan mengundang sampai ratusan orang mungkin.
tetap ratusan ada lah ya. Ya mungkin 100 atau berapa. Maksudnya kan orang-orang zaman sekarang kan bisa 300, 500, ribuan sih. Nah. Sampai kadang di pelaminan udah lupa ini siapa, ini tamunya siapa. Soalnya tamunya orang tua, tamunya kita. Kayak gitu. Biasanya memang ini pernikahan tuh ajang reuninya orang tua biasanya ya. Ya kan? Maksudnya kita sendiri ini siapa yang datang. Nah, itu tuh yang makanya aku nggak suka di situ sih. Maksudnya ya bener sih, maksudnya dulu kita diundang sama ibu ini ke anaknya. Iya, betul. Nah, itu tradisinya. Kalau saya sih yang kita tetap kan ada pengumumannya, mungkin bisa kita kirimkan syukuran kayak gitu kan. Setidaknya tetap pengumuman itu ada, cuma mungkin untuk acara weddingnya itu mungkin enggak gitu sih. Terus pranikah persiapannya untuk masing-masing itu seperti apa? Maksudnya sebelum menikah kan kita sepribadi ya itu persiapkan diri kita. Lah, sejauh mana persiapan yang sudah kalian lakukan sebelum menikah? Ini persiapan apa maksudnya? Entah baca buku atau nonton video atau ikut kajian, ikut sekolah pranikah atau belajar dari orang tua atau gimana sih? Kalau aku mengalir sih, alami ya. Maksudnya dalam arti ya pasti pertamanya aku pernah baca buku juga, pernah baca buku tentang nikah itu kayak gimana. Terus habis itu dulu kan di medsos juga ada tuh ya, maksudnya kayak istilah sedikit ceramah, bukan ceramah ya apa ya? Adalah pokoknya, dan itu juga bisa jadi jadi masukan. Tapi sebenarnya yang paling utama itu orang tua sih. Maksudnya dalam arti contoh nyata real kita terdekat itu ya orang tua. Gitu. Bagaimana beliau berdua mempertahankan pernikahan sampai sekarang selama ini, kan pasti kita bisa mencontoh beliau berdua sampai anaknya, sampai cucu kayak gitu. Berarti dialog sama orang tua ya. Gimana sih menikah itu, orang tua juga ngasih nasihat. Iya. Do leh bi bojo iku sing sabar. Gitu sih, kayak gitu. Ada harusnya mengalah, egonya harus sama-sama ditekan kan gitu kan. Maksudnya kalau nggak gitu kan, kalau egonya maksudnya aku yang paling benar, kamu yang salah. Nah kayak gitu ya nggak ketemu. Maksudnya pasti gontok-gontokan lah istilahnya bahasa Jawa itu, pasti bergeseran. Karena memang gimana pun dua kepala akan selamanya ada dua kepala ya. Jangan dijadikan satu ya. Jadi saya paling nggak suka sih ketika orang bilang kalau menikah adalah menggabungkan dua kepala. Saya nggak setuju, karena hakikatnya ya dua kepala tetap dua kepala. Jangan dijadikan satu. Ketika dijadikan satu ada konflik di dalamnya. Tapi ketika dua kepala ini saling menghargai, saling menghormati pendapat masing-masing dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu, ya it's going on. Maksudnya jadi kalau kita berdua tuh gini, maksudnya ketika memang pendapat kita berbeda, kita tuh lebih baik mencari jalan tengah, win-win solution gitu. Daripada harus meleburkan, memaksakan diri. Jadi ini menarik sih konsep yang tadi yang tentang dua kepala itu. Jadi gimana? Jadi ada saat satunya ngalah, satunya ngikut atau gimana? Itu tadi cari jalan tengah ya. Jadi jalan tengah. Jadi ketika katakanlah masalah itu datang, nah kita itu beda pendapat. Istri saya berpendapat A, saya B. Tapi jangan dijadikan langsung A semua, enggak. Tapi kita harus cari jalan C, jalan di tengah di mana kita sama-sama dapat istilahnya bukan win-win solution, sebenarnya adalah sebuah solusi dari masalah itu. Jangan dipaksakan ego kita, kamu harus ikut saya, gimana pun saya udah suamimu. Jangan kayak gitu. Juga jangan semuanya juga ya udah saya manut sama kamu, istriku, kayak gitu. Jadi jangan juga. Tapi kita bagaimana cara dua kepala ini memikirkan solusi yang terbaik, yaitu solusi C tadi, kayak gitu sih. Akhirnya kita menemukan solusi yang C, bukan yang A atau B. Jadi ini konsep yang menarik ini, patut tiru. Nah, terus dari mulai tahapan pendekatan sampai akhirnya menikah, ada nggak sih pembelajaran yang ingin kalian sampaikan ke yang belum terlanjur menikah supaya bisa memperbaiki ke depannya? Istilahnya kan ngasih nasihat ya ke yang belum nikah. Kamu jangan gini, aku sudah praktek gini loh, maksudnya sebaiknya kamu begini. Nah gitu, gimana coba? Ada nggak?
Kalau untuk nasihat sih sebenarnya kita belum pantas ya memberikan nasihat karena kita masih baru, masih 3 tahun lah, 3 tahun ini jalan kita menikah. Kalau dari orang-orang terdekat saya selalu bilang kalau 5 tahun pertama adalah roller coaster kehidupan pernikahan. Ketika teman-teman bisa melewati 5 tahun pertama, insya Allah kedepannya juga akan, ya meskipun masalah pasti tetap ada. Hidup itu tentang, kalau saya baca quotes dari orang itu, hidup itu dari kita beranjak dari satu masalah ke masalah yang lain, dan selamanya kita dapat masalah, dan gimana cara kita menghandle masalah itu. Dan menurut nasihatnya sih sebenarnya kalau untuk utamanya laki-laki ya, saya dapat sebuah nasihat dari ayah saya sebelum saya memutuskan untuk menikah, itu adalah sebagai seorang laki-laki harus sebisa mungkin jangan terlalu ego dengan diri kita, karena ya ayah tahu kalau kamu itu pasti ego, kalau laki-laki itu pasti ego karena pride-nya harus dijaga. Tapi ketika bertemu dengan seorang wanita, kamu harus benar-benar memahami bahwa wanita itu sekeras apapun itu juga makhluk yang harus kita hormati, karena dari situlah nanti anak-anak kita lahir gitu. Seperti itu sih. Jadi bagaimana cara kita menghormati dan menghargai setiap keputusan yang disampaikan atau pendapat yang disampaikan oleh istri, itu menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita bahwa harus sesabar itu. Kebetulan ayah saya juga mencontohkannya dalam rumah tangga beliau gitu. Bagaimana cara beliau memahami dan mengerti sikap seorang istri atau ibu saya, kayak gitu sih. Di sana karena kedua orang tua saya juga kan background pasti berbeda kayak gitu. Maksudnya jalannya waktu awal-awal itu juga nggak mudah. Terus akhirnya maksudnya saya juga pernah pernah maksudnya tahu bahwa orang tua saya juga pernah kayak misalnya bertengkar terus diem-dieman, itu juga pernah saya alami. Maksudnya saya sendiri tahu cuma dari situ sendiri sekarang. Jadi dan itu juga akhirnya saya tahu, akhirnya mereka loh semarah-marahnya mereka, terus mereka juga balik lagi. Jadi intinya kan keduanya meleburkan ego mereka masing-masing ya kan. Nggak ada yang kayak aku ngerasa paling benar gitu. Jadi aku nggak akan mau ngalah, nggak mau minta maaf duluan. Toh nggak ada salahnya kan ketika teman-teman minta maaf duluan, itu nggak ada pokoknya pernikahan itu nggak ada menang atau kalah, tapi adalah sama-sama menang atau sama-sama kalah kayak gitu. Sama-sama kembali lagi bersama, bukan satu pihak aja yang diuntungkan. Jadi jangan takut, maksudnya untuk yang belum nikah ya, mungkin sekarang banyak tuh kan yang masalah-masalah yang timbul di televisi atau di media sosial, itu bikin saya salah satunya gitu ya. Aduh kok gini banget ya berita, maksudnya jadi mau melangkah buat serius kok maju mundur. Nah kalau saya sih sana saya jangan jadikan kisahnya orang lain itu jadi patokan kita gitu loh teman-teman. Itu buatlah pembelajaran, ada nilai yang harus dipetik dari kisahnya mereka itu gitu. Tapi jangan jadikan itu kok nanti aku nikah bisa-bisa kayak si itu kayak gitu ya. Enggak kayak gitu kan ya sayang. Enggak sih, lebih ke kalau kita nggak bisa belajar dari diri sendiri, pembelajaran itu nggak kita dapat sendiri, kita bisa belajar dari orang lain kayak gitu sih. Pengalaman orang lain itu juga bisa jadi ilmu baru, guru buat kita. Nah ini salah satu alasan kenapa aku target mereka jadi narasumber pertama, karena aku ngecek juga kan di medsos bagaimana sih sahabat aku Jeng Yoe setelah menikah kok semakin melambung ya potensinya. Kan aku jadi penasaran, ini dibalik istri yang maju, yang tumbuh, pasti ada suami yang mendukung. Jadinya pingin tahu juga gimana sih caranya supaya rumah tangganya bisa semakin memajukan kedua pihak, nggak satu pihak aja. Dan sewaktu waktu ada postingan Pak Usman lulus S2 ya setelah menikah, wah aku jadi bangga juga. Wah ternyata ini dua-duanya bertumbuh sama-sama. Nah ini gimana maksudnya kesepakatan perjanjiannya? Kita sama-sama harus sama-sama itu ya, maksudnya sama-sama ya. Dan gimana cara membagi waktu untuk ngurusin keluarga dan tetap fokus untuk meraih impian. Gimana? Usman silakan. Kalau yang masalah support kepada seorang istri atau pasangan, sebenarnya kalau laki-laki ya
jangan pernah berpikir bahwa ketika kita punya istri yang lebih baik dari kita, dalam artian gajinya lebih tinggi atau kemudian pangkatnya lebih baik, itu bukan menjadikan kita minder. Oh, kok istriku lebih baik, kan aku kepala rumah tangga, aku harusnya yang baik dari segala hal. Jangan seperti itu. Jadikan bahwa itu adalah sebagai hal yang harus kita syukuri, bahwa oh, istri kita sudah sampai di level itu gitu, dan kita harus support terus. Bagaimanapun juga kita kan sudah memutuskan untuk menikah, dan kita harus support gitu. Bagaimanapun selama itu caranya benar. Selama jalan itu benar dan membawa kebaikan buat rumah tangga juga, buat rumah tangga kita, ya kenapa enggak gitu kan. Ya, selama di koridor pasangan, pokoknya kalau aku sih pokoknya selama memang suami saya itu dia masih melakukan hal yang positif dan itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, ya kan saya dukung kayak gitu. Terus kita juga bisa membagi waktu, pokoknya intinya di komunikasi seperti itu. Kita jangan sampai melewatkan waktu-waktu untuk kita ngobrol bareng. Hari ini apa sih apa yang dilewati kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Ini jadi menimbulkan pertanyaan baru. Habit positif yang dibentuk selama berumah tangga yang sejauh ini apa yang menurut kalian ini habit ini ikut menyumbang kesehatan rumah tangga kita loh, barangkali nanti yang nonton juga niru. Oke. Kalau habit sih sebenarnya ketika malam hari ya, sebelum kita tidur atau waktu saya pulang kerja, kemudian melakukan rutinitas kayak mandi dan makan dan sebagainya, kemudian kita ya menyediakan waktu untuk ngobrol. Apa sih yang udah kita lewatin hari ini, apa yang belum diceritain. Kayak istri saya kan karena hobinya masak ya, jadi mungkin ya, ada ikut komunitas. Saya mungkin akan nanya gimana sih perkembangan, atau mungkin istri saya cerita Mas kayak gini dan lain sebagainya tentang komunitasnya. Terus kemudian saya juga terbuka masalah pekerjaan saya. Even istri saya mungkin apa ya, tidak banyak membantu mungkin dalam tanda kutip ya, tapi kan seenggaknya kita bisa sharing tentang ya, istri saya juga memberikan apa ya, saran-saran suggestion tentang pekerjaan yang saya jalani kayak gitu. Benar, soalnya kan kadang kan saya juga nggak tahu apa pekerjaan, maksudnya hari-hari daily pekerjaan dia kan saya juga nggak nyemplung di situ loh. Cuma dengan saya mendengarkan terus sedikit memberikan suggestion itu juga perlu. Intinya sih komunikasi itu loh yang jangan pernah terlewat kayak gitu setiap harinya. Secapek-capeknya kita ya, namanya seharian kita pasti kan ada aktivitas yang ngobrol ya, pilot talk mungkin kayak gitu. Pilot talk juga bisa. Ya, dan aku salutnya mereka nih semangat loh buat konten bareng. Kolaborasi suami istri di Ajuma Podcast. Nanti aku taruh link di bawah. Kau bisa dengerin tips-tipsnya, banyak banget untuk yang baru berumah tangga atau yang mau melangkah. Aku juga sempat dengerin juga dan ada beberapa tips yang membuka pikiran aku juga. Nah, terima kasih sudah hadir di podcast terbaru aku yang aku beri nama Garwoku alias Jiwa. Bagaimana kita mencari dan menemukan serta menjalani rumah tangga. Harapannya nanti ini bertiga nanti jadi berempat ya, ada lagi. Iya, moga nanti ada co-host sekaligus. Iya, suami amin. Jadi kan seru tuh berempat, nanti ada satu insight lagi pandangan. Betul, tambah rame. Benar. Iya. Sabar. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.